Dalam setiap obrolan sepak bola, ada banyak sekali pemain yang disejajarkan dengan bintang asal Argentina, Lionel Messi. Satu di antara sekian nama yang paling terkenal adalah Hatem Ben Arfa. Tak main-main, kehebatan Hatem Ben Arfa sebagai wonderkid paling sensasional asal Prancis diakui langsung oleh legenda sekaliber Karim Benzema hingga Djibril Cissé. Benzema bahkan berani mengatakan kalau kualitas Ben Arfa berada di atas Kylian Mbappé. Mbappé, Martial, mereka bahkan tidak mendekati levelnya. Ben Arfa ibarat Messi, ini bukan gurauan. Sayangnya dia sering membuat keputusan yang salah dalam karirnya. Sementara itu, Djibril Cissé juga tak ragu untuk mengakui kualitas yang dimiliki Ben Arfa. Aku mungkin akan dianggap gila, tapi secara teknis, Ben Arfa berada di level yang sama bagusnya dengan Messi. Dia bisa melakukan banyak hal hebat. Aku akan mengatakannya lagi, Hatem Ben Arfa dalam versi yang terbaik mungkin akan lebih hebat dari Messi. Hatem Ben Arfa sudah menciptakan reputasi yang sangat luar biasa sejak muda. Monster kecil kelahiran Clamart, Prancis pada 7 Maret 1987 ini merupakan produk salah satu akademi terbaik di seluruh Eropa, Clairefontaine. Dengan memanfaatkan kaki kirinya, Ben Arfa bisa menciptakan semua jenis gol. Dia juga pandai dalam melewati lawan dengan sejumlah liukan tajam. Membuktikan aura kebintangannya di atas lapangan, Ben Arfa termasuk ke dalam generasi muda terbaik Prancis yang dihuni oleh Karim Benzema hingga Samir Nasri. Mereka sukses memenangkan trofi Piala Eropa U17 yang digelar pada tahun 2004. Tak lama setelah itu, Ben Arfa yang sudah direkrut Lyon sejak tahun 2002 langsung mendapat kesempatan tampil di tim utama pada usia 17 tahun. Saat itu, tepat pada tahun 2004, dia seolah memberi bukti tentang betapa hebat kualitasnya sebagai seorang pemain muda. Secara bertahap, dia menjadi andalan Lyon bersama dengan nama Juninho Pernambucano sampai Karim Benzema. Selama 4 tahun bertahan di tim tersebut, sebanyak 4 trofi Liga Prancis pun berhasil ia persembahkan. Ben Arfa masuk ke dalam tim yang mendominasi Prancis dan bahkan diberi penghargaan sebagai pemain muda terbaik Ligue 1 pada musim 2007-2008. Sayangnya, kecemerlangannya di atas lapangan tidak dibarengi dengan sikap yang baik. Ben Arfa dikenal sebagai pemain yang sangat arogan, di mana karakter tersebut telah menghancurkan karirnya sendiri. Sejak usia muda, Ben Arfa tidak hanya dikenal sebagai wonderkid paling menjanjikan, namun banyak pengamat yang mengkhawatirkan sikapnya yang terlampau arogan. Pada tahun 2008, dia bahkan meninggalkan Lyon dengan kesan yang sangat menjengkelkan. Dalam sebuah wawancara, Ben Arfa sengaja tidak ingin memperpanjang kontraknya di klub tersebut karena menganggap Lyon sebagai tim kecil. Usut punya usut, dia sudah mendapat banyak masalah, seperti sering terlambat datang ke latihan, bertengkar dengan rekan setimnya, sampai mengeluarkan komentar-komentar liar di hadapan media. Sikap itulah yang membuat pelatih saat itu Gerard Houllier dan Alain Perrin geram dengan sikap Ben Arfa. Tepat setelah meninggalkan Lyon, Ben Arfa berlabuh ke Marseille. Di sana, meski dirinya berkontribusi besar dalam diraihnya trofi Ligue 1 pada musim 2009-2010, sikap sombongnya tetap tidak berubah. Dia membuat pelatih Marseille Didier Deschamps marah setelah sering mengabaikan perintah. Seperti biasa, Ben Arfa terlambat hadir ke tempat latihan. Ironisnya, dia juga sempat bertengkar dengan Djibril Cissé hingga membuat rekan setimnya itu terlempar ke Sunderland. Meski memiliki sikap yang kerap membuat marah, bakat Ben Arfa tetap diakui oleh klub-klub besar Eropa. Di tengah perselisihannya dengan sang pelatih ketika itu, Ben Arfa mendapat tawaran dari Arsenal, Chelsea, AC Milan hingga Juventus. Namun pada akhirnya, dia lebih memilih bergabung dengan Newcastle yang dilatih Chris Hughton. Jika menyoal tentang kualitas Hatem Ben Arfa, kita semua sulit menyangkalnya. Sebab bagaimanapun, dia adalah pemain yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Sampai-sampai Karim Benzema sempat mendesak Real Madrid untuk mendatangkan Ben Arfa.
Bersama Newcastle United ketika itu, Ben Arfa menjalani musim terbaiknya sebagai seorang pesepak bola. Dia dipuja oleh banyak penggemar. Bahkan fotonya sempat terpampang di sudut stadion, lengkap dengan kombinasi wajah pejuang revolusi kelahiran Argentina, Che Guevara. Para supporter berharap bila Ben Arfa bisa memberi perubahan bagi klub kebanggaan kota. Meski di musim pertamanya, karirnya sempat tersendat, tepat pada musim 2011-2012, Ben Arfa menjadi motor serangan tim berjuluk The Magpies tersebut. Pemain berkaki kidal ini tampil 26 kali dan mencetak 5 gol. Selama 2 musim ke depan, ia selalu menjadi andalan Alan Pardew yang menggantikan Chris Hughton. Catatan driblingnya ketika itu bahkan masih lebih baik dari Raheem Sterling sampai Eden Hazard. Sayangnya, sikap arogan yang lagi-lagi sulit terkontrol menjadi bumerang terhadap dirinya sendiri. Dia berselisih dengan pelatih Alan Pardew dengan tidak mengindahkan sejumlah perintah yang diberikan sang pelatih. Bahkan dalam suatu momen, Ben Arfa mendapati bahwa tubuhnya mengalami kenaikan berat badan yang signifikan. Hal itulah yang pada akhirnya menjadi alasan sang pelatih untuk mencadangkannya. Buah dari pertengkarannya dengan sang pelatih, Newcastle lalu melepasnya ke Hull City dengan status pinjaman. Bukannya belajar dari kesalahan, Ben Arfa kembali dibenci oleh pelatihnya sendiri yang kali ini datang dari Steve Bruce. Steve Bruce muak dengan sikap Ben Arfa yang selalu ingin diistimewakan. Maka tak lama, dia dikembalikan ke Newcastle. Tak mau memelihara pemain arogan, Newcastle akhirnya menerima tawaran yang diberikan klub Prancis Nice. Dalam sebuah wawancara, Ben Arfa melontarkan komentar yang sangat menggelikan. Sang pemain berkata kalau dia rela menolak tawaran Real Madrid demi bermain untuk Nice. Di tim tersebut dia seperti kembali menemukan jati dirinya sebagai pemain berbakat. Sayang, keputusan untuk menerima tawaran PSG pada tahun 2016 kembali memunculkan petaka. Ben Arfa tidak hanya berselisih dengan pelatih Unai Emery, namun dia juga sangat dibenci oleh Nasser Al-Khelaifi. Itu mengapa dia sama sekali tidak diberi kesempatan bermain pada musim 2017-2018. Setelah bergabung dengan Rennes pada tahun 2018, Ben Arfa sempat membuktikan diri dengan mengalahkan PSG di final Coupe de France tahun 2019. Setelah itu petualangannya terus berlanjut di sejumlah klub hingga kini statusnya resmi menganggur. Terakhir, Ben Arfa menjadi andalan Lille pada musim 2021-2022. Namun dia segera didepak setelah berselisih dengan pelatih Jocelyn Gourvenec. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.